Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Finansia Nur Andriani. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang Kingdom Monera. Kata Monera berasal dari bahasa Yunani yaitu moneres, yang berarti tunggal. Hal tersebut sesuai dengan jumlah sel anggota Monera, yaitu bersel tunggal. Nah, apa sih ciri-ciri dari Kingdom Monera itu? Ciri-ciri dari Kingdom Monera yang pertama, bersifat uniseluler atau bersel satu. Yang kedua, memiliki dinding sel. Yang ketiga, bersifat prokaryotik atau tidak memiliki membran inti. Selanjutnya yaitu pengelompokan Kingdom Monera. Kingdom Monera dibagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama Archaebacteria dan yang kedua Eubacteria. Yang pertama Archaebacteria. Bakteri-bakteri pada golongan ini termasuk dari bakteri-bakteri purba yang menempati hidup di tempat-tempat yang ekstrim. Berdasarkan tempat hidupnya, kelompok Archaebacteria dibagi menjadi tiga kelompok. Yang pertama, bakteri metanogenik. Yang kedua, bakteri halofilik. Yang ketiga, bakteri termofilik. Bakteri metanogenik. Bakteri ini bersifat anaerobik dan kemoautotrof. Bakteri ini memiliki metabolisme yang unik, yaitu menggunakan H2 dan CO2 untuk membentuk metana, yaitu CH4. Bakteri ini akan mati apabila di tempat sekitarnya terdapat oksigen. Oleh karena itu, bakteri ini hanya dapat hidup jika di tempat itu sangat minim oksigen. Yang kedua, bakteri halofilik. Bakteri ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu halo yang artinya garam, filik yang artinya suka. Bakteri ini memiliki habitat di tempat kadar salinitas yang tinggi atau tempat dengan kadar garam yang tinggi. Contohnya yaitu Halobacterium. Yang ketiga, bakteri termofilik. Bakteri ini hidup di tempat dengan suhu yang tinggi yang berkisar antara 60 derajat Celcius hingga 90 derajat Celcius. Contohnya yaitu Sulfolobus. Kelompok yang kedua yaitu Eubacteria. Pada kelompok ini kita lebih mengenalnya dengan sebutan bakteri. Pada umumnya, bakteri tidak memiliki klorofil, tetapi pada jenis-jenis tertentu, bakteri mempunyai pigmen yang serupa dengan klorofil. Inti selnya belum memiliki membran inti. Bakteri hanya dapat diamati menggunakan mikroskop karena ukurannya yang sangat kecil, dengan panjang 1 sampai 10 nanometer dan dengan lebar 0,7 sampai 1,5 nanometer. Nah, bagaimana sih struktur dari bakteri itu? Pada setiap sel bakteri memiliki 3 komponen. Yang pertama, dinding sel. Yang kedua, membran plasma. Dan yang ketiga, sitoplasma. Dinding sel bakteri relatif kaku sehingga dapat memberi bentuk pada sel bakteri. Dinding sel ini menjaga bakteri dari kemungkinan pecah atau mengerut akibat perubahan tekanan osmotik lingkungan. Umumnya, dinding sel bakteri tersusun atas peptidoglikan, yaitu suatu molekul yang mengandung rangkaian disakarida dan ikatan peptida. Yaitu yang kedua, membran plasma atau plasmalema.
pada bakteri merupakan lapisan hyaline yang tersusun atas lipoprotein. Membran plasma terletak di bagian dalam dinding sel. Membran ini merupakan pintu keluar dan masuknya zat-zat di dalam sel seperti glukosa, asam amino, dan zat-zat metabolik lainnya yang merupakan komponen dari sitoplasma. Selanjutnya yaitu pengelompokan bakteri. Berdasarkan tubuhnya, bakteri dapat dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, bakteri berbentuk bulat atau kokus. Yang kedua, bakteri berbentuk batang atau bacillus. Dan yang ketiga, bakteri berbentuk spiral atau spirillum. Yang pertama, bakteri berbentuk bulat atau kokus. Bakteri ini memiliki bentuk yang beragam. Ada yang tersusun tunggal seperti monokokus, dan ada yang tersusun berpasangan seperti diplococcus, dan ada juga yang seperti untaian rantai yaitu streptococcus, dan ada juga yang seperti anggur yaitu staphylococcus. Selanjutnya yaitu bakteri berbentuk batang atau bacillus. Bakteri berbentuk batang ini juga memiliki bentuk yang beraneka ragam. Ada yang tersusun tunggal seperti monobacillus, ada yang tersusun seperti berpasangan yaitu diplobacillus, dan ada juga yang tersusun seperti rangkaian atau streptobacillus. Yang ketiga, bakteri seperti spiral atau spirillum. Bakteri ini juga memiliki bentuk yang beragam. Yang pertama, vibrio atau koma. Yang kedua, spiral. Dan yang ketiga, spiroseta. Beberapa jenis bakteri mempunyai struktur tambahan seperti flagella. Flagella atau bulu cambuk merupakan struktur tambahan pada bakteri yang berbentuk seperti benang yang berfungsi dalam pergerakan bakteri. Jumlah dan letak flagella ini pada setiap bakteri itu berbeda-beda. Berdasarkan hal tersebut, maka bakteri dapat dibedakan jadi sebagai berikut. Yang pertama, atrik. Jika tidak memiliki flagella. Yang kedua, monotrik. Jika flagella hanya pada salah satu ujung bakteri. Yang ketiga, lopotrik. Jika flagella hanya terdapat pada salah satu ujung sel bakteri. Yang keempat, amfitrik. Jika flagella melekat pada ujung sel bakteri. Dan yang kelima, peritrik. Jika flagella tersebar di seluruh permukaan tubuh bakteri. Menurut Campbell, kelompok Eubacteria dibedakan menjadi 5 kelompok. Yang pertama, Proteobacteria. Yang kedua, bakteri gram positif. Yang ketiga, Cyanobacteria. Yang keempat, Spirochetes. Dan yang kelima, Chlamydias. Yang pertama, Proteobacteria. Proteobacteria ini dibedakan lagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, bakteri ungu. Yang kedua, Proteobacteria chemoautotrof. Dan yang ketiga, Proteobacteria chemoheterotrof. Yang pertama, bakteri ungu. Bakteri ini bersifat chemoautotrof. Bakteri ini juga memiliki bakteriokloroplast yang berfungsi dalam fotosintesis. Bakteri ini termasuk obligat anaerob, yang artinya hanya tumbuh dan berkembang tempat yang tidak ada oksigen. Contohnya yaitu kromatin. Yang kedua, Proteobacteria chemoautotrof.
Bakteri ini ada yang hidup bebas dan bersimbiosis. Beberapa di antaranya mempengaruhi siklus nitrogen dalam sebuah ekosistem. Contohnya yaitu Rhizobium yang tumbuh bersimbiosis dengan akar tumbuhan. Yang ketiga, Proteobacteria chemoheterotroph. Bakteri ini memiliki bentuk batang. Bakteri ini ada yang berbahaya, tetapi ada juga yang tidak berbahaya. Contoh bakteri yang berbahaya adalah Salmonella typhi yang dapat menyebabkan keracunan makanan. Yang kedua, bakteri gram positif. Bakteri ini memiliki dinding sel yang tersusun atas protein dan senyawa polisakarida, yakni peptidoglikan. Bakteri ini memiliki endospora. Contohnya yaitu Bacillus. Yang ketiga, Cyanobacteria. Bakteri ini bersifat fotoautotrof. Sebagian besar anggotanya hidup di air tawar, tetapi ada juga yang hidup di air laut dan bersimbiosis dengan jamur. Memiliki dinding sel yang tersusun atas gelatin, tidak memiliki flagel, bergerak secara meluncur, dan hidup berkoloni. Contohnya yaitu Anabaena dan Gleocapsa. Yang keempat, Spirochetes. Bakteri ini berbentuk sel helix dan memiliki panjang sekitar 0,25 nanometer. Bakteri ini memiliki flagella internal yang berbentuk filamen yang berfungsi sebagai alat gerak. Bakteri ini bersifat chemoheterotroph. Spirochetes ini ada yang hidup bebas, tetapi ada juga yang bersifat patogen. Contohnya yaitu Treponema pallidum. Yang kelima yaitu Chlamydias. Bakteri ini hidup sebagai parasit. Keperluan energi untuk aktivitas diperoleh dari inangnya. Materi selanjutnya yaitu tentang reproduksi bakteri. Reproduksi bakteri dilakukan melalui dua cara, yaitu yang pertama secara aseksual dan yang kedua secara seksual. Yang pertama, reproduksi secara aseksual, yaitu melalui proses pembelahan sederhana yang disebut pembelahan biner. Pembelahan biner yaitu pembelahan dari satu menjadi dua sel dan seterusnya. Pada kondisi yang ideal, bakteri dapat membelah satu kali setiap 20 menit. Nah, untuk melihat tahapan-tahapannya, simak pada gambar di samping. Gambar di samping menunjukkan bahwa satu sel induk hanya mengalami pemanjangan dan pembagian nukleoid hingga akhirnya terbentuk sekat pada masing-masing nukleoid hasil bentukannya. Yang kedua, reproduksi seksual. Reproduksi seksual pada bakteri tidak melibatkan gamet dan peleburan sel, tetapi berupa pertukaran materi genetik. Proses pemindahan materi genetik ini dapat disebut juga dengan paraseksual atau rekombinasi genetik. Dapat dilakukan melalui tiga cara. Yang pertama, konjugasi, yang kedua, transduksi, dan yang ketiga, transformasi. Yang pertama, konjugasi, ditandai dengan pemindahan materi genetik secara langsung. Pemindahan itu terjadi dari satu bakteri ke bakteri lain melalui jembatan konjugasi. Nah, bagaimana sih tahapan-tahapan dari konjugasi ini? Tahapan-tahapan dari konjugasi dapat dilihat pada gambar di samping. Pada gambar di samping,
Dua sel bakteri saling mendekat hingga akhirnya terbentuk struktur jembatan yang menghubungkan antara kedua sel. Terjadi transfer kromosom dan plasmid. Untuk bakteri yang menerima kromosom dan plasmid, materi genetiknya menjadi materi genetik rekombinan. Bakteri dengan materi genetik rekombinan akan memisahkan diri. Akibatnya, terbentuklah dua sel anakan dengan sifat yang baru atau rekombinan. Tidak semua bakteri melakukan konjugasi. Contoh dari bakteri yang melakukan konjugasi adalah Salmonella typhi dan Escherichia coli. Yang kedua, transduksi. Pada proses transduksi ini melibatkan peran organisme lain, yaitu virus. Virus yang paling sesuai yang digunakan untuk proses transduksi ini adalah virus Pak. Hal itu karena virus ini mampu bereplikasi secara litik maupun lisogenik. Nah, bagaimana sih tahapan-tahapan dari transduksi itu? Simak pada gambar di samping. Bakteri-bakteri terinfeksi oleh virus Pak, sehingga virus mengandung DNA bakteri tersebut. Virus Pak kemudian menginfeksi bakteri lain. Akibatnya, terbentuklah bakteri baru dengan rekombinasi gen sesuai dengan rekombinasi gen pada virus penginfeksi. Yang ketiga, transformasi. Pada transformasi, materi genetik akan dipindahkan oleh bakteri secara langsung atau tidak melalui jembatan penghubung. Namun, tidak semua bakteri mampu memindahkan materi genetiknya secara langsung. Biasanya, bakteri yang mampu bertransformasi adalah bakteri yang memproduksi enzim-enzim tertentu. Contohnya yaitu Rhizobium, Neisseria, Bacillus, dan Pseudomonas, dan lain-lain. Oke, itu tadi penjelasan singkat tentang Kingdom Monera. Semoga ilmunya bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.